Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa berjumpa dan bertemu kembali dalam pembahasan materi matematika kelas 10. Hari ini saya ucapkan terima kasih bagi siswa atau siswi yang masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk materi pemilihan matematika hari ini untuk kelas 10 yaitu masih sama dengan yang kemarin, cuma hari ini kita akan lebih diperjelas dan diperdalam tentang materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, kita langsung saja. Bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Jadi ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat. Dan bilangan rasional merupakan gabungan dari bilangan bulat, 0, dan pecahan. Jadi contohnya min 5, min 1 per 2, 0, 3, 3 per 4. Jadi ada hasil, ada nilainya, maka ini disebut bilangan rasional. Sebaliknya bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau bilangan bulat. Jadi bilangan rasional tidak bisa dalam bentuk pecahan atau bilangan bulat. Nah, contoh bilangan irasional adalah bilangan-bilangan tersebut jika dihitung dengan kalkulator merupakan desimal yang tak berhenti atau bentuk desimal yang berulang, misalnya ya akar 2, 1,414 dan sebagainya. Intinya lah bilangan irasional itu adalah bilangan yang apabila dikerjakan itu ada hasilnya itu panjang hasilnya itu. Jadi masih panjang terus untuk jawabannya dan berulang-ulang. Nah, sekarang bentuk akar. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bilangan irasional adalah bentuk akar, contohnya akar 2 dan akar 5. Nah, bentuk seperti ini yang memilih akar disebut dengan bilangan bentuk akar. Sedangkan apabila tidak memilih akar, maka disebut dengan bilangan yang tidak memiliki akar. Nah, contoh. Misalkan kita memiliki sebuah bilangan bentuk akar yaitu akar 75. Maka yang ditanyakan adalah sederhanakanlah bentuk akar dari akar 75. Nah, karena ini akar 75, maka cara kita menyederhanakannya adalah kita harus menyederhanakan membagi titik-titik dikali seberapa itu hasilnya, titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya 75. Nah, ketika yang pertama yaitu akar 25 dikali 3, maka ketika kita menyederhanakan, maka kita harus meminimalisir salah satu pengalinya itu harus bisa diakarkan. Contoh 25 itu adalah akar 25 adalah 5. Maka akar 25 dikali akar 3. Sehingga akar 25 dikali akar 3 hasilnya adalah 5 akar 3. Kenapa hasilnya 5 akar 3? Kenapa 5? Karena akar 25 adalah 5. Jadi inti menyederhanakan akar itu sebenarnya adalah kita harus mencari dulu berapa kali berapa yang akan itu kalau kita akarkan hasilnya bulat. Misal akar 4 adalah 2, akar 9 adalah 3, akar 16 4, akar 25 5, akar 36 adalah 6. Jadi akar-akar tersebut tuh harus kita kalikan terlebih dahulu sehingga akan lebih memudahkan. Nah, sekarang adalah bagaimana mengubah bentuk akar. Di sini disampaikan di contoh. Ubahlah menjadi bentuk pangkat. Kalau tadi akar, sekarang pangkat. Ini 7 akar 64. Nah, kalau kita sederhanakan, kalau kita ingin rubah ini menjadi sebuah pangkat, kalau tadi itu akar menjadi pangkat, kalau sekarang itu adalah akar, kita akan jadikan sebuah pangkat. Maka 7 akar 64 ini kita akan sederhanakan dengan cara kita cari berapa pangkat berapa kali berapa, yang hasilnya 64 kalau kita pangkatkan. Maka kalau 64 itu hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi ada 6 kali pengalian untuk angka 2 sehingga 64 ini kalau kita sederhanakan jadi 2 pangkat 6. Kenapa 2 pangkat 6? Sebab 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 jumlahnya ada 6 sehingga 2 pangkat 6.
2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Ketika kita sudah mengetahui bentuknya seperti ini, maka langkah selanjutnya sangat mudah sekali, yaitu kita tinggal merubah akar ini menjadi pecahan dari bilang. Maka 2, 6 per 7. 6 ini dari mana? 6 ini dari pangkat sini. 7 ini dari mana? 7 ini dari sini. Sehingga sederhanakan dari 7 akar 4 adalah 2, 6 per 7. Kita lanjutkan sekarang kepada operasi aljabar dalam bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau sekarang kita akan melanjutkan ke dalam penjumlahan dan pengurangan. Di sini misalnya kita menemukan, sederhanakanlah bentuk berikut ini. 2 akar 2 tambah 3 akar 2, 4 akar 3 min 2 akar 3, C-nya 2 akar 5 tambah 3 akar 5 min 4 akar 5, D-nya 4 akar 7 min 3 akar 7 tambah 2 akar 7. Nah ini harus kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Ketika penyederhanaan akar ini dia bentuknya sama, jadi kalau belakangnya sama nih, misalnya 2 akar 2 ditambah 3 akar 2, ini sama-sama akarnya 2, maka kita biarkan saja akar ini, kita kerjakan yang depannya aja. 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Akar 2-nya kita simpan saja akar 2, jadi 5 akar 2. Jadi akarnya sama, penjumlahan mah akarnya jadi sama. 4 akar 3 min 2 akar 3. Nah, karena akar belakangnya sama nih, akar 3, maka akar 3-nya kita simpan dulu akar 3. Kemudian 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Maka jawabannya 2 akar 3. Selanjutnya, ketika 2 akar 5 ditambah akar 5 min 4 akar 5, kita lihat akarnya sama tidak? Karena akar ini semuanya sama nih, maka simpan dulu akarnya akar 5. Kemudian kita kerjakan 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Jadi jawabannya 1 akar 5. Dikarenakan 1 di depan itu tidak ditulis, maka jawabannya cukup dengan akar 5. Karena akar 5 ini sebenarnya mewakili dari 1 akar 5. Yang nomor D, 4 akar 7 min 3 akar 7 ditambah 2 akar 7. Pengerjaannya sama, kita kerjakan terlebih dahulu mana yang akarnya sama. Ketika akar belakangnya sama, kita simpan saja akarnya di belakang dengan akar 7. 4 min 3, 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Sehingga jawabannya adalah 3 akar 7. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Kita dapat adalah untuk penjumlahan dan pengurangan. Apabila akarnya sama, maka kita akan laksanakan langsung saja pecahannya, akarnya kita simpan. Seperti 2 akar 2 tambah 3 akar 2, akar 2-nya aja kita simpan. Kemudian 2 dan 3-nya kita kerjakan seperti biasa, penjumlahan dan pengurangan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk pertemuan yang akan datang, mungkin kita akan beralih kepada pertemuan perkalian dan pembagian, kemudian penyederhanaan bentuk akar pangkat. Cukup sekian untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk komentar daftar hadirnya silakan komentar saja di kolom komentar dengan menuliskan nama masing-masing, dan itu merupakan absensi dari kegiatan pembelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.